Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom sahabat Morning Grace by the Grace. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan melalui alam di sekitar kami, melalui relasi yang boleh terjalin, dan melalui kesempatan-kesempatan yang boleh kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh terus kami tabur dan kami tuai pada akhirnya Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh terus mengingatkan kami di dalam kelangkah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Yang menjadi ayat perenungan kita terambil dari Kolose 1 ayat 16. Sebab melalui Dialah Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga segala roh yang berkuasa dan yang memerintah. Seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Berbicara mengenai alam, mungkin beberapa di antara kita membayangkan bahwa alam itu adalah pantai, adalah gunung, rawa-rawa, hutan, dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya apa yang di dekat kita itu juga alam. Seringkali kita sebagai manusia memisahkan diri dengan alam. Alam sering dianggap bahwa di dalamnya ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, gunung, benda-benda di langit, dan segala sesuatu yang di luar manusia. Padahal manusia juga bagian di dalamnya. Artinya kita setara juga dengan alam. Manusia punya klaim bahwa yang punya moral dan akal merupakan makhluk yang paling tinggi dibanding makhluk atau benda-benda yang tidak memilikinya. Klaim seperti ini yang membuat manusia melakukan semena-mena dengan ciptaan yang lain, karena merasa diri lebih superior dibanding ciptaan lainnya. Teks Alkitab Kolose 1 ayat 16 sekiranya dapat mengingatkan setiap manusia bahwa semua ciptaan adalah oleh Dia dan untuk Dia, bukan alam untuk manusia. Sesama ciptaan adalah sama di mata Tuhan, setara di mata Tuhan. Meski setara dengan alam, manusia masih sulit memahami ciptaan lain. Kita tidak bisa merasakan bagaimana menjadi gunung dan hanya bisa membayangkan gunung sebagaimana manusia. Dengan demikian, ketika krisis ekologi ada, menyerang alam,
manusia masih sulit memahami apa yang dirasakan oleh Allah. Hal ini membuat manusia menjadi semena-mena, serampangan dengan sesama ciptaan yang seharusnya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai manusia, yang dapat kita bayangkan adalah ketika krisis lingkungan berubah menjadi krisis kemanusiaan. Bagaimanapun, setiap perilaku manusia dapat terhubung dengan manusia yang lain. Manusia-manusia yang berada di belahan dunia yang lain merasakan sulitnya mendapatkan sumber daya alam tertentu, atau tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah impor dan lain sebagainya karena perilaku manusia di belahan dunia lainnya. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bersuara lebih keras daripada kita. Ketika menyadari bahwa manusia diciptakan untuk Tuhan, maka perilaku manusia sejatinya adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan manusia. Yang Tuhan berikan boleh manusia gunakan, tetapi juga perlu menjaga dan memperhatikan. Setiap hal kecil akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk kasih kepada sesama ciptaan. Meskipun harus sendirian, kita perlu mengajak yang lain. Perjalanan penjagaan lingkungan setiap pribadi mungkin berbeda. Oleh karena itu, perlu untuk terus memperkaya pengetahuan, niat, dan semangat untuk menjunjung pedoman menjaga kelestarian alam. Yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan kolaborasi supaya dapat memberikan dampak yang besar. Upaya-upaya yang dilakukan sendiri dapat membuahkan hasil yang besar jika manusia, kita semua sepakat untuk memegang pedoman yang sama. Perlu diingat bahwa Kristus mati bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi untuk memperdamaikan segala sesuatu yang ada di bumi dengan dirinya, yaitu dengan ciptaan lainnya. Artinya bukan hanya manusia dengan Tuhan, tetapi seluruh alam yang ada di bumi dengan Tuhan. Hendaknya setiap kita tidak lagi bergeser pada apa yang diharapkan Injil, yaitu dengan penuh kasih menjaga keserasian sesama ciptaan demi kepentingan Tuhan, bukan lagi manusia. Mari kita menutup perenungan kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami angkuh untuk merasa diri lebih superior daripada alam sekitar kami. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini kami dapat memahami dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa alam itu perlu kami kelola dengan bijak, perlu kami lindungi dan rawat dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli